Nah, untuk soal selanjutnya di bagian C ada senyawa CO. Langkah pertama sekali lagi kita tentukan jumlah elektron valensi dari masing-masing atom atau elektron di kulit terluar. C dia ada di golongan 4. Oleh karena itu dia memiliki 4 elektron valensi. Sedangkan untuk O dia ada di golongan ke-6, makanya dia memiliki 6 elektron valensi. Nah, ini kenapa nggak dikali angka yang lain, karena di sini C dia cuma 1 perbandingan atomnya dan O dia juga cuma 1 perbandingan atomnya. Makanya kita kalikan dengan 1, atau kita bisa juga tidak menuliskan 1 tersebut. Nah, kita jumlahkan elektron valensinya. Ini totalnya menjadi 10 elektron untuk 10 elektron yang ada di kulit luar. Nah, sekarang kita gambarkan C dan O. Langkah selanjutnya kita letakkan 2 elektron atau 1 pasang elektron untuk mengikat C dengan O. 10 elektron sudah terpakai 2 elektron, berarti sisanya tinggal 8 elektron. Kita masing-masing letakkan 4 di tiap atom untuk mempermudah. Nah, kita lihat di sini untuk C ini belum oktet. Kenapa belum oktet? Karena dia hanya memiliki 6 elektron. Selanjutnya yang O juga dia belum oktet karena hanya memiliki 6 elektron. Kita butuh 8. Nah, oleh karena itu harus ada 2 elektron yang dipindahkan dari masing-masing atom. Misalkan kita pindahkan terlebih dahulu yang O, kita pindahkan. Kalau misalkan 2 elektron kita pindahkan ke sini, ke ikatan, artinya 2 elektron ini tidak berkurang dari oksigen. Tapi nanti dia memberi tambahan 2 elektron untuk C. Berarti gambarnya nanti akan seperti ini. Sekarang kita periksa lagi. Yang C, kalau kita hitung ini sudah oktet. Sementara untuk yang O, kalau kita hitung di sini baru ada 6. Berarti harus untuk C, karena kita kalau misalkan kita memindahkan 2 elektron lagi dari O, ini bakal sama aja, 6 elektron belum mencapai oktet, makanya kita pindahkan 2 elektron lagi dari C. Misalkan 2 elektron yang ada di sini kita pindahkan ke ikatan. Nah, nanti hasilnya di sini C, sini jadi ada 6 elektron karena ada tambahan ini O. Atau kalau misalkan kita gambarkan dalam garis, nah ini kalau misalkan kita periksa dulu, yang C ini udah oktet 8 elektron, yang O juga udah oktet. Kalau misalkan kita gambarkan dalam garis, ini C garis. Nah, di sini ada 6 elektron untuk membentuk ikatan C dan O. Berarti artinya ini garisnya ada 3. Sini O, sini garis. Artinya untuk senyawa CO ini ikatannya ikatan rangkap 3.
Nah, untuk soal yang terakhir, ini soal yang terakhir, CO3 2 minus. CO3 2 minus. Nah, soal yang terakhir ini berbeda dari 3 soal sebelumnya. Kalau di 3 soal sebelumnya, muatan dari senyawa adalah 0 atau senyawanya netral. Sedangkan yang ini kita masuk ke ion poliatomik atau senyawa yang memiliki muatan. Nah, caranya sama, kita hitung terlebih dahulu masing-masing elektron valensi. Untuk C, dia ada 4 elektron. Karena ada di golongan 4A. Untuk O, 6 elektron ada karena ada di golongan 6A elektron valensinya. Nah, ini yang berbeda. Kalau sebelumnya tidak ada tambahan elektron lagi, kalau di sini karena ada tanda 2 minus yang ada di sini, ini jadi tambahan. Nah, tambahannya kita tulis di sini dua elektron. Ini tambahan. Artinya di sini total elektronnya nanti akan ada 12. Oh, maaf. Yang O ini ada 3 ya. Jadi kita kalikan terlebih dahulu di sini 3. Tiga dikali 6 elektron. Kenapa di sini 3? Karena di sini CO3. Berarti totalnya untuk yang O dia bukan 6 tapi 18. Nah, total semuanya untuk elektron 4 ditambah 18, 22 tambah 2, 24. 24 elektron. Sekarang jadi bedanya ada di beda yang pertama adalah cara menghitung elektronnya. Jadi ditambahkan 2 minus. Kalau misalkan di sini muatannya plus berarti dikurang nanti elektronnya dikurang 2. Sekarang kita gambarkan CO3. C ada 1 atom, O-nya ada 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang caranya sama seperti sebelumnya, kita tempatkan di masing-masing ikatan antara atom pusat dengan atom cabangnya, kita tempatkan 2 elektron. Ini 2, ini 2. 24 dikurang 6, sisa masih ada 18. 18 ini kita tempatkan misalkan masing-masing 18 dibagi 3, 6. Berarti di tiap atom cabang kita letakkan 6. 3, 4, 5, 6 juga sama. Tiga, 4, 5, 6. Nah, 24 elektron sudah digunakan semua. Sekarang kita tentukan ini udah oktet atau belum. Yang O dia sudah oktet. Ada 8. Yang O yang satunya dia juga sudah oktet. Ada 8. Yang O yang ketiga dia juga udah oktet.
Nah ya, sekarang kita periksa yang C. C ini dia baru ada 6 elektron. Berarti butuh tambahan 2 elektron. Nah, tambahan 2 yang ini kita pindahkan misalkan dari, terserah mau dari oksigen yang pertama, kedua, atau ketiga. Misalkan saya ngambilnya dari yang ketiga. Kita pindahkannya ke ikatan ya, bukan ke C-nya. Soalnya kalau kita pindahkan ke C-nya saja, ini nanti akan mengurangi elektron dari O. Tapi kalau misalkan kita pindahkan ke ikatannya, dia tidak akan mengurangi elektron yang ada di oksigen. Berarti nanti hasilnya, ini tadi saya tulis dulu, ini belum oktet. Di sini C. Nah, ini tadi udah dipindah 2 elektron. Berarti di sini jadi ada 4. Nah, ini kalau misalkan kita periksa lagi, yang O pertama udah oktet, O kedua udah oktet juga, O yang ketiga udah oktet juga, dan C-nya ini udah oktet juga. Jadi kita bisa tuliskan, atau misalkan kita tuliskan dalam bentuk garis. Tuh, ini 1. Nah, yang O yang ada di sini berarti dia rangkap 2. Nah, untuk yang soal seperti ini ada tambahan tanda karena CO3 di sini muatannya 2 minus, makanya ini jangan lupa kita tuliskan muatannya juga. Ini kita tuliskan muatannya. Dua minus. Nah, ini hasil airnya seperti ini. Kasih tanda ini. Nah, itu soal yang terakhir di latihan 13. Nah, untuk selanjutnya, di slide selanjutnya, nah di sini ada beberapa penyimpangan aturan oktet.
Jadi kalau misalkan di oktet kita harus membentuk 8 elektron untuk masing-masing atom, tapi ada beberapa penyimpangan. Contohnya, kalau misalkan kita lihat BCl2. Di sini kalau misalkan kita hitung Cl-nya sudah oktet. Cl yang kedua juga sudah oktet. Tapi B-nya BE-nya dia satu garis, artinya 2 elektron, berarti kalau 2 garis ada 4. Nah, ada 4 elektron yang ada di Be atau beryllium. Nah, tapi ternyata BCl2 ini dia udah hasil akhirnya seperti ini, Lewis-nya. Makanya ini masuk ke dalam penyimpangan aturan oktet yang pertama, yaitu oktet yang tidak sempurna. Jadi kurang dari oktet. Sementara penyimpangan yang kedua, jadi yang pertama oktet tidak sempurna. Penyimpangan yang kedua oktet yang diperluas. Nah, di sini jelaskan senyawa yang mempunyai atom dengan elektron valensi lebih dari 8. Contohnya P dalam PCl5 dan S dalam SF6. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini contohnya. Jadi untuk Cl dia udah oktet. Cl yang selanjutnya oktet juga. Yang ini oktet. Yang ini oktet. Yang ini oktet juga. Nah, tapi yang P-nya dia ada berapa elektron nih? Ada 5 garis, berarti tandanya ada 10 elektron. 10 elektron di P. Nah, dia artinya lebih dari oktet atau lebih dari 8 atau oktet yang diperluas. Sama untuk S. S juga untuk F-nya semuanya udah oktet. S ini ada 6 garis, berarti ada 12 elektron. Lebih 4 dari oktet. Ini juga sama. Oktet yang diperluas. Ini 12 elektron. Nah, sedangkan yang ketiga penyimpangannya adalah elektron yang tidak berpasangan. Ini contohnya N dalam NO2. Kita lihat di sini O-nya dia sudah oktet. O yang kedua juga sudah oktet. Nah, kita lihat N-nya dia ada 7 elektron. Ada 1 elektron yang tidak berpasangan. Ini berarti artinya elektron valensinya ganjil, ada 7 elektron. Nah, ini contoh dari penyimpangan yang ketiga dari aturan oktet. Nah, untuk selanjutnya ini cara penentuan ikatan ion dan kovalen. Jadi kalau tadi kita hanya mengira-ngira misalkan antara non-logam dengan non-logam itu kovalen, antara logam dengan non-logam itu ion. Tapi sebenarnya yang lebih detailnya kalau misalkan kita mau menentukan mana yang ikatan kovalen, mana yang ikatan ion, kita lihat dari elektron negatif dari kedua unsur misalkan yang membentuk satu senyawa. Contohnya, kalau perbedaan elektronegatif dua unsur kurang dari 1,6, itu masuknya ikatan kovalen. Contohnya kita lihat
H elektronegatifnya 2,1. Misalkan Cl, ini H, Cl elektronegatifnya 3,0. Nah, perbedaan elektronegatif antara Cl dengan H, delta elektronegatif HCl berarti 3 dikurang 2,1. Hasilnya 0,9. Nah, 0,9 ini berarti delta elektronnya negatifnya kurang dari 1,6. Artinya ini masuknya ikatan kovalen. Kalau misalkan perbedaan elektronegatifnya 2 unsur lebih dari 2, itu masuknya ikatan ion. Contohnya NaCl. Na, ini elektronegatifnya 0,9. Cl elektronegatif 3,0. Nah, delta elektronegatifnya 3,0 dikurang 0,9 sama dengan hasilnya 2,1. Nah, karena delta elektronegatifnya lebih dari 2, maka ini ikatan ion. Nah, kalau misalkan di antara 1,6 sampai 2 atau lebih dari 1,6 dan kurang dari 2, ini ada 2 kategori. Nih, perbedaan elektronegatif 2 unsur di antara 1,6 sampai 2. Kalau misalkan terdapat logam salah satu unsurnya itu masuk ikatan ion. Contohnya Na sama Br. Ini contoh yang selanjutnya. Na aktifnya 0,9. Br. Jadi untuk mengurangi elektronegatif satu dengan yang lain, terserah mau Na dikurang Cl contohnya, atau Cl dikurang Na, yang hasilnya paling positif aja. Karena di sini Na sama Cl elektronegatif yang lebih besar adalah Cl, makanya 3 dikurang 0,9. Nah, yang Br ini elektronegatifnya 2,8. Delta elektronegatifnya 2,8 dikurang 0,9
sama dengan 1,9. Nah, 1,9 ini kan antara, berarti delta elektronnya di antara 2 dan 1,6. Jadi lebih kecil, lebih besar daripada 1,6 tapi lebih kecil dari 2. Makanya kita lihat syarat yang selanjutnya. Nah, di syarat selanjutnya, kalau misalkan terdapat logam dalam salah satu unsurnya, ini ikatan ion. Nah, kita lihat di salah satu unsurnya ada natrium. Natrium sini, karena natrium adalah logam, maka NaBr ikatan ion. Nah, karena natrium masuknya logam, kalau ada logam salah satunya, maka ikatan tersebut adalah ikatan ion. Kalau misalkan delta elektronnya di antara 1,6 sampai 2. Nah, contoh yang lain. Misalkan di contoh selanjutnya, kalau keduanya bukan logam, ikatan kovalen. Contohnya H sama F. H, dia elektronegatifnya 2,1. Yang F elektronegatifnya F itu 4. Nah, berarti perbedaan elektronegatifnya 4 dikurang 2,1 sama dengan 1,9. Nah, ini kan sama-sama 1,9. Cuma kita jadi delta elektronnya kurang dari 2 tapi lebih dari 1,6. Nah, tapi kita lihat syarat yang kedua. Sini karena H dan F bukan logam, maka HF ikatan kovalen. Nah, itu jadi cara bagaimana menentukan mana yang ikatan ion, mana yang ikatan kovalen. Ini saya ulang lagi dari yang bagian ini. HCl ikatannya delta elektronegatifannya di bawah 1,6, ikatan kovalen. NaCl perbedaan elektronegatifnya atau delta elektronegatifnya lebih dari 2. Ini masuknya ikatan ion. Nah, untuk NaBr perbedaan elektronegatifnya antara 1,6 sampai 2, tapi karena ada salah satunya atau natrium merupakan logam, makanya masuk ikatan ion. Nah, untuk HF meskipun perbedaan elektronegatifnya sama juga 1,9 atau antara 1,6 sampai 2, karena dua-duanya baik H dan F itu bukan logam, maka HF ini ikatan kovalen. Nah, selanjutnya ini sifat fisik senyawa ion dan senyawa kovalen. Kita lihat perbandingannya. Untuk yang pertama, jadi senyawa yang berikatan karena ikatan ion disebut senyawa ion, dan senyawa yang berikatan karena ikatan kovalen disebut senyawa kovalen. Saya tulis karena ikatan ion ini
Yang satu untuk senyawa ion memiliki titik didih dan leleh yang tinggi. Jadi untuk melelehkan senyawa yang berikatan karena senyawa ion ini membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Sedangkan untuk senyawa kovalen, titik didih dan titik lelehnya lebih rendah. Jadi membutuhkan suhu yang lebih rendah untuk mendidihkan senyawa kovalen dibandingkan senyawa ion. Nah, yang kedua, ciri fisiknya dari senyawa ion keras tapi rapuh. Nah, ini keras. Kenapa keras tapi rapuh? Kalau misalkan kita lihat susunannya, yang namanya senyawa ion ini dia kurang lebih seperti ini. Kurang lebih katanya seperti ini. Ini negatif, ini negatif, negatif. Nah, karena antara ion positif dan negatif dia saling tarik menarik, makanya dia menyebabkan sifat fisik dari senyawa ion ini keras. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan kita geser, kita beri tegangan atau kita beri gaya dari luar. Misalkan kita beri gaya F. Nah, kalau misalkan kita geser, artinya bagian atas ini dia nantinya akan bertemu antara positif-positif dan negatif-negatif. Sedangkan berarti yang ininya negatif, ini negatif, yang ini negatif. Apa yang terjadi antara positif dan negatif? Dia akan saling tolak menolak. Karena saling tolak menolak, ketika dia diberi gaya sedikit saja, dia nanti akan saling tolak menolak dan rusak, rapuh. Jadi kenapa bisa rapuh? Karena ketika dia diberi gaya sedikit saja, muatan positif dia akan bertemu muatan positif yang menyusun senyawa ini, negatif dengan negatif, akhirnya dia saling tolak menolak. Nah, sedangkan untuk sifat fisik senyawa kovalen, ini senyawa ion keras tapi rapuh. Untuk senyawa kovalen dia lebih lunak tapi lebih fleksibel. Siapa sudah aja. Jadi memang lebih lunak kalau misalkan untuk senyawa kovalen. Kalau misalkan lebih besar bendanya, itu lebih keras, ikatannya lebih keras. Benda yang jauh lebih besar, zat yang jauh, senyawa yang jauh lebih besar lebih keras. Kalau yang ukurannya lebih kecil ini lebih lunak, tapi dia lebih fleksibel karena ikatannya lemah, dan ketika diberi gaya geser dia tidak tolak menolaknya tidak sekuat ikatan ion, karena ikatan ini sekali lagi bukan untuk ikatan kovalen bukan didasari antara ion positif negatif, tapi pemakaian elektron bersama. Nah, sifat yang ketiga untuk senyawa ion berupa padatan pada suhu ruangan, tapi kalau misalkan senyawa kovalen ini untuk pada suhu ruangan dia bisa berupa gas, bisa cairan, bisa juga padatan. Jadi kalau untuk senyawa ion di suhu ruangan dia cuma punya padatan aja. Untuk senyawa kovalen bisa 3 fase. Nah, perbandingan sifat yang selanjutnya, senyawa ion larut dalam pelarut air, tapi umumnya sulit dalam pelarut organik lain. Nah,
Pelarut organik ini maksudnya pelarut yang di dalamnya ada unsur karbon atau C. Contohnya alkohol, ester, ini kan di dalamnya ada unsur karbonnya juga. Nah, kalau di air ini gampang larut senyawa ion, tapi beda dengan kalau misalkan dilarutkan dalam alkohol. Contohnya kayak NaCl masuk ke senyawa ion, dia kalau dilarutkan dalam air lebih gampang dibandingkan dilarutkan dalam alkohol atau ester. Nah, sebaliknya untuk senyawa kovalen, umumnya dia justru kebalikannya. Susah larut dalam air, kecuali grafit. Grafit itu bagian dari karbon. Tapi larut dalam pelarut organik atau kayak alkohol, ester, dia lebih mudah larut. Nah, sifat fisik yang terakhir, ini secara umum, untuk senyawa ion tidak menghantarkan listrik dalam fase padat. Kayak garam kalau misalkan masih NaCl padatan, kalau garamnya masih padatan, dia tidak menghantarkan listrik. Tapi kalau misalkan udah dicampur dalam H2O, NaCl ini dia akan membentuk yang namanya larutan elektrolit. Kalau di baterai-baterai itu untuk menghantarkan ion itu dipakainya elektrolit. Jadi ada untuk menghantarkan elektron, ada yang menghantarkan ion. Kalau untuk menghantarkan ion dipakainya elektrolit. Nah, kandungan dari elektrolit salah satunya bisa dibuat dari campuran air dan garam. Jadi kalau misalkan udah dalam bentuk fase cairan, dia untuk senyawa ion ini bisa menghantarkan listrik. Bisa dilelehkan itu artinya misalkan ada NaCl, garam padatan, dia dibakar sampai meleleh, atau bisa juga ditambahkan air. Nah, selanjutnya kalau yang senyawa kovalen ini pada umumnya tidak menghantarkan listrik. Nah, itu untuk kuliah di pertemuan 6 kali ini. Nanti ada tugas juga yang perlu dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.